Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Zahrina Azra. Perkenalkan, nama saya Najwa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Komunikasi Multikultural yang berjudul Konflik Multikultural Antar Budaya pada Kerusuhan Mei 1998, yaitu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Nah, ketika membahas kerusuhan Mei 1998, banyak orang hanya mengaitkan dengan krisis ekonomi dan pergantian pemerintahan. Namun, jika dilihat lebih dalam, peristiwa ini juga merupakan salah satu konflik multikultural di Indonesia. Di balik krisis ekonomi yang terjadi, terdapat diskriminasi etnis Tionghoa yang dipengaruhi oleh stereotip, prasangka, serta ketegangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kami memilih kasus ini karena menunjukkan bagaimana konflik multikultural dapat terjadi ketika perbedaan etnis dan budaya tidak disertai dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, dan toleransi. Melalui presentasi ini, kami akan membahas lebih lanjut. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu konflik multikultural terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada masa krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik menjelang berakhirnya pemerintah Orde Baru. Dalam kerusuhan tersebut, etnis Tionghoa menjadi kelompok yang paling banyak mengalami diskriminasi, penjarahan, dan kekerasan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh adanya stereotip, prasangka, serta kecemburuan sosial yang sudah berkembang di masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan etnis dapat memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, toleransi, dan perlindungan yang adil dari negara. Kronologinya, awalnya Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998 yang menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Di tengah situasi tersebut muncul stereotip bahwa etnis Tionghoa lebih dominan dalam bidang ekonomi. Akibatnya muncul kecemburuan sosial dari sebagian masyarakat. Puncaknya terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 ketika kerusuhan terjadi di beberapa wilayah terutama Jakarta. Banyak toko, rumah, dan usaha milik warga Tionghoa menjadi sasaran penjarahan dan kekerasan. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban mengalami trauma, kehilangan harta benda, dan merasa tidak aman. Penyebab konflik, ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik ini. Yang pertama, krisis ekonomi yang membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan hidup akibat naiknya harga kebutuhan pokok dan meningkatnya pengangguran. Yang kedua, adanya stereotip dan prasangka terhadap etnis Tionghoa yang dianggap menguasai sektor ekonomi. Ketiga, muncul kecemburuan sosial karena adanya kesenjangan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat. Nah, selain itu, kebijakan Orde Baru membatasi partisipasi sosial dan politik warga Tionghoa, juga menciptakan jarak sosial. Akibatnya, ketika terjadi krisis kemarahan masyarakat, mudah diarahkan kepada kelompok minoritas. Nah, di sini kita pakai teori atau konsep stereotip dan prasangka. Stereotip itu adalah anggapan atau penilaian umum terhadap suatu kelompok berdasarkan identitasnya, seperti suku, etnis, agama, atau budaya, tanpa melihat karakter setiap individu. Stereotip biasanya terbentuk dari pengalaman, lingkungan, media, atau informasi yang terus diulang di masyarakat. Sedangkan prasangka adalah sikap atau penilaian negatif yang muncul akibat stereotip tersebut. Jika seorang sudah memiliki prasangka terhadap suatu kelompok, maka ia cenderung memperlakukan kelompok tersebut secara tidak adil, meskipun belum mengenal individu dalam kelompok tersebut. Dalam kasus kerusuhan Mei 1998, berkembang stereotip bahwa etnis Tionghoa adalah kelompok yang lebih dominan secara ekonomi. Padahal semua warga Tionghoa memiliki kondisi ekonomi yang sama.
Namun karena stereotip tersebut terus berkembang di masyarakat, akhirnya muncul prasangka yang menyebabkan etnis Tionghoa dipandang secara negatif. Nah, jika dianalisis menggunakan konsep stereotip dan prasangka, dapat dilihat bahwa konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh krisis ekonomi, tapi juga cara pandang masyarakat terhadap kelompok etnis tertentu. Pada saat Indonesia mengalami krisis, sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi seperti meningkatnya pengangguran dan naiknya harga kebutuhan pokok. Dalam kondisi tersebut, stereotip yang sudah berkembang terhadap etnis Tionghoa semakin menguat. Akibatnya, muncul anggapan bahwa etnis Tionghoa adalah penyebab kesulitan ekonomi yang sedang terjadi. Padahal penyebab krisis ekonomi jauh lebih kompleks dan tidak dapat dibebankan kepada satu kelompok etnis. Prasangka yang berkembang kemudian mendorong munculnya diskriminasi, penjarahan, dan tindakan kekerasan terhadap warga Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa stereotip yang diberikan berkembang dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Selain itu, kurangnya komunikasi antar budaya dan rendahnya sikap saling memahami antar kelompok masyarakat juga memperburuk situasi. Apabila masyarakat memiliki komunikasi yang lebih terbuka, saling menghormati, dan tidak mudah mempercayai stereotip, maka konflik sebesar ini dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah penyelesaian konflik. Pada slide ini dijelaskan upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik kerusuhan pada Mei 1998. Yang pertama adalah pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Selanjutnya, korban mendapatkan pengakuan negara, rehabilitasi medis, psikologis, dan bantuan sosial sebagai bentuk pemulihan. Pemerintah juga menghapus berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa, seperti pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967 dan penghapusan SBKRI. Selain itu, agama Konghucu diakui dan Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Terakhir, dibentuk Komnas Perempuan untuk melindungi korban, terutama perempuan yang mengalami kekerasan. Semua langkah ini bertujuan menciptakan keadilan, kesetaraan, dan mencegah konflik serupa terjadi kembali. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kerusuhan Mei 1998 merupakan konflik multikultural antara budaya yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi, stereotip, dan prasangka terhadap etnis Tionghoa. Stereotip yang berkembang di masyarakat memperkuat diskriminasi dan memperburuk hubungan antara kelompok budaya. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antar budaya membuat konflik semakin meluas. Penyelesaian dilakukan melalui investigasi, pemulihan korban, serta reformasi kebijakan yang menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa komunikasi multikultural, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, di sini ada referensinya dari 3. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.